Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak ya. Nah, oke, langsung aja. Di sini kan persamaan berarti otomatis ada penghubung sama dengan kayak gitu ya. Jadi ini udah berbentuk dua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan, dan ada penghubungnya sama dengan kayak gitu. Nah, baiklah, kita langsung aja masuk ke contoh ya. Nah, contohnya seperti ini untuk persamaan nilai mutlak. Contoh, misalkan nomor 1, berapa nilai mutlak dari X itu udah ada hasilnya, yaitu 2. Yang ditanyakan, berapa nilai X? Atau tentukan nilai X. Nah, ini udah masuk ke persamaan ya, karena udah dua ruas seperti ini dan penghubungnya sama dengan. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ini bisa langsung aja sih sebenarnya. Coba ini berapa di sini? Nilai mutlak dari X sama dengan 2, berarti berapa di sini? Ya, otomatis di sini bisa 2, bisa juga min 2, bener gak? Karena di sini kan 2. Nilai mutlak 2 berapa? 2 hasilnya ya. Kemudian nilai mutlak dari min 2 juga 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi X-nya itu bisa 2, bisa juga min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya dari X-nya itu bisa min 2 atau 2. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya didapat dari mana sih? Bisa langsung kayak gini. Nah, sebenarnya ini tuh mengacu pada definisi nilai mutlak sendiri. Kayak gitu ya. Kan definisi nilai mutlak itu, jadi kalau ada nilai mutlak X, kayak gitu, itu sama dengan, nah di sini kan ada dua kondisi ya. Jika kalau si X-nya itu, atau untuk si X-nya itu lebih besar sama dengan 0 alias 0 atau positif, maka di sininya hasilnya X lagi ya. Nah, kayak gitu kan. Sekarang, kalau misalkan si X-nya itu negatif alias X-nya kurang dari 0, maka di sininya tinggal ditambahkan negatif X. Nah, sebenarnya mengacu pada definisi ini, kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau mengerjakan dengan definisi ini? Ya, ini kan di sini berapa nilai mutlak? Nilai mutlak X sama dengan 2. Berapa nilai dari X? Kayak gitu. Berarti di sini ada dua kondisi ya. Berarti di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0, maka di sininya ya X lagi. Ya X lagi, X lagi, itu sama dengan 2. Nah, ini kan udah bentuk persamaannya udah di sini, jadi X-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang yang kedua, X-nya itu negatif alias lebih kecil dari 0. Maka di sininya pakai negatif, berarti min X. Kayak gitu. Ini udah ada persamaannya, sama dengan 2. Kayak gitu. Kita kan bukan nyari min X, tapi X. Berarti kalau X aja di sini berapa? Ya, minnya ini sama-sama dibagi negatif. Berarti min 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini hasilnya 2 X-nya atau min 2. Kayak gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya akan sama aja jatuhnya. Berapa? Min 2 atau 2 untuk X-nya ya. Jadi sebenarnya mengacunya pada definisi-definisi juga. Seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Contoh lagi ya. Gimana kalau misalkan kayak gini? Nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, ini udah persamaan ya. Berapa nilai X? Tentukan nilai X. Nah, berapa nilai X-nya? Kayak gitu. Nah, ini juga berarti kita tetap sama kayak tadi, mengacu pada definisi ya. Oh iya, ke gini ya. Jadi, kan di definisi itu, jika nilai mutlak X jika ada suatu X bilangan real, maka nilai mutlaknya itu nah gitu kan, nilai mutlak dari X-nya itu bisa X kalau misalkan lebih besar sama dengan 0, kemudian min X kalau negatif alias kurang dari 0, kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya
ini maksudnya X di sini itu adalah angka yang ada di dalam nilai mutlak ya. Jadi bukan X aja. Nah, kalau kayak gini berarti ini maksudnya ini. Jadi si ininya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan harus lebih kecil dari 0 kayak gitu ya. Jadi di sini ada dua kondisi juga ketika si ininya yang di dalam nilai mutlaknya kayak gitu. Ketika 2x min satunya lebih besar dari 0, maka kayak gitu, maka nah gimana? Maka positif lagi kan, berarti ini lagi. Berarti 2x min 1 lagi. Nah, ini udah ada persamaannya sama dengan 5. Kayak gitu ya. Kemudian, sekarang kalau 2x min 1-nya itu, atau untuk 2x min 1-nya itu negatif alias kurang dari 0, maka ininya tambahin negatif ya. Berarti min dalam kurung, tak ini masukin 2x min 1 sama dengan 5. Nah, kayak gitu ya. Nanti dari sini kita cari X-nya berapa. Kayak gitu ya. Oke, sekarang yang atas berarti X-nya berapa dong? 2X sama dengan 5 tambah 1 gitu aja ya. Berarti 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Dapat 1. Sekarang ini. Ini ada negatif. Berarti ini milik dua-duanya negatifnya. Kayak gitu kan. Berarti min 2X. Terus plus 1 sama dengan 5. Berarti min 2x sama dengan, ini kesini aja ya, 5 min 1. Min 2x sama dengan 4, x-nya berarti 4 bagi min 2, min 2. Nah, kayak gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, berapa ini? Min 2,3 atau 3. Kayak gitu. Oke. Jadi sama aja ya ngerjainnya. Jadi ada dua kondisi. Pokoknya kalau misalkan ada nilai mutlak nilai mutlak dari berapa hanya hasilnya sekian, berarti itu nantinya dibagi menjadi dua kondisi. Ketika lebih besar sama dengan 0 dan ketika kurang dari 0 atau negatif. Oke. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya seperti ini? Sekarang nomor 3. Kalau misalkan nilai mutlak X-nya, nilai mutlak X sama dengan min 3. Berapakah nilai X? Kayak gitu. Nah, di sini nilai mutlak X-nya udah ada, yaitu negatif 3. Kita ingat ya, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif, sementara di soal ini negatif. Berarti dapat disimpulkan ini tidak memiliki himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Kayak gitu aja ya. Jadi udah langsung oh ini hasilnya negatif, ya udah berarti nggak ada himpunan penyelesaiannya, seperti itu ya. Tapi kok seperti itu kayak gitu ya. Nah, kalau dijabarin ini asalnya ya, kalau dijabarin berarti kan kalau dijabarin itu ini ada dua kemungkinan juga ya. Nah, baiklah kita jabarin dulu ya. Kenapa bisa dapat himpunan kosong? Nah, di sini berarti kan di sini pakai definisi kayak tadi ya. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti dapat X-nya itu sama dengan X ya, dapat X kan gitu. Berarti X-nya sama dengan min 3. Untuk X-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, berarti di sininya jadi min X kayak gitu kan. Nah, min X-nya ini udah ada bersamanya min 3 kayak gitu. Berarti di sini X sama dengan min 3 min X bagi min 1 semua jadi 3. Kayak gitu, berarti ini dan ini. Nah, tapi lihat kita ini syaratnya coba lihat. Jadi kita tetap patokannya ke syarat juga ya. Di sini di syarat, nah ini syarat ya. Di sini di syaratnya atas coba. Si X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 kebilangan positif. Tapi di sini hasilnya negatif. Nah, berarti ini dan ini tidak sesuai. Nah, berarti di sini
nggak ada, nggak bisa di sini ya, ini nggak bisa kayak gitu ya. Terus yang ini juga di sini yang bawah, di sini syaratnya itu si x-nya itu harus negatif ya, alias lebih kecil dari 0. Tapi kita lihat di sini hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu adalah positif. Jadi ini dan syarat tidak sesuai. Makanya ini nggak bisa. Makanya himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Jadi seperti itu ya kalau pakai definisi. Tapi kalau udah ngeh mah, oh di sini negatif nih hasilnya, ya udah berarti nggak ada nggak punya himpunan penyelesaian alias himpunan kosong penyelesaiannya ya. Kayak gitu. Begitupun contoh lain nomor 4. Nah, sekarang nomor 4, misalkan nilai mutlak dari 2x ditambah 3 itu sama dengan min 1. Kayak gitu. Nah, berapa nilai x-nya? Tentukan nilai x kayak gitu. Nah, berarti kita udah oh di sini hasilnya min 1 kayak gitu. Ya udah, berarti karena hasilnya negatif ya, sementara nilai mutlak itu pasti kemungkinannya pasti positif. Berarti di sini tidak ada himpunan penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tinggal gitu aja ya. Adapun kalau dijabarkan, ini kenapa ini bisa himpunan kosong? Ya udah, kalau dijabarkan ke sini ya. Berarti kan di sini juga ada dua kemungkinan ya. Oke, ini di sini sama di sini. Berarti kemungkinan pertama untuk berarti ini ya yang di dalam mutlak 2x plus 3-nya lebih besar. Untuk 2x plus 3-nya lebih besar sama dengan 0, berarti ini lagi ya, berarti 2x plus 3 sama dengan min 1 kayak gitu kan. Terus yang ini mah untuk 2x plus 3-nya kurang dari 0, maka ininya pakai negatif ya, sesuai dengan definisi. Berarti negatif 2x plus 3-nya sama dengan min 1. Oke, kita jabarkan sekarang di sini. Ini 2x sama dengan min 1 min 3. Berarti 2x sama dengan min 4. X-nya sama dengan min 2. Dapat ya. Terus yang ini kan hasilnya ini negatif. Berarti min 2x min 3 sama dengan min 1. Min 2x sama dengan min 1 plus 3. Kemudian min 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan min 1. Kayak gitu kan. Nah, tapi kita lihat syaratnya ya. Kita lihat syaratnya. Ini syaratnya harus seperti ini. Nah, ini kalian kalau misalkan ininya bukan X aja, coba dibuat X ya. Jadi ini dari sini, dari syarat, kita buat X. Berarti kalau 2x plus 3 pengen jadi X aja, di sininya di ruas kirinya, berarti ini kesinian aja, nggak apa-apa lah. Pakai sistem penerus. Nah, berarti ini min 3. Kayak gitu, berarti X-nya berapa? Berarti lebih besar sama dengan min 3 per 2. Kayak gitu kan. Nah, coba perhatikan. Di sini X-nya atau ini X-nya sama dengan min 3 dibagi 2, min 1,5. Nah, di sini X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan min 1,5. Sementara di sini X-nya itu sama dengan min 2. Kalau lebih besar dari min 1,5 berarti kan min 1,5 ke arah positif ya. Sementara ini mah min 2 ke arah negatif. Berarti ini dan ini tidak sinkron ya. Berarti ini tidak sesuai. Makanya ini jadi nggak ada penyelesaiannya. Begitupun ke bawah yang ini. Ini juga nantinya bakal tidak sesuai. Mari kita buktikan. Berarti kan di sini juga sama aja ya. Syarat mah pasti bakal segini sih. Cuma tandanya beda aja. Jadi kan di sini 2x lebih kecil. Cuma ini mah ya min 3. X-nya lebih kecil dari min 3 per 2. Jadi X-nya lebih kecil dari min 1,5. Nah, coba X-nya lebih kecil. Berarti kalau min 1,5 lebih kecil, nah ini min 1,5. Kalau lebih kecil berarti kan ini min 1, ini min 2. Kalau lebih kecil berarti ke arah
kiri, terus ke kiri kan. Tapi di sini adalah min 1 dapatnya. Min 1 itu di kanan, berarti ini min 1 itu lebih besar dari min 1,5. Berarti ini syarat dan hasil itu enggak sinkron gitu. Jadi makanya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong gitu ya. Kalau dijabarkan pakai definisi seperti ini. Cuma kalau misalkan udah ngeh ya, oh di sini hasilnya persamaan, ini persamaannya itu negatif hasilnya, berarti udah oh ini berarti himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong ya, ada ini hasilnya. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.